Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai. Salawat bagaikan salam tak usah pula kita kirimkan buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita yakninya yang tak langkang dek panih, yang tak lakuak dek hujan, kompas dalam kesesatan, suluh dalam kegelapan, yakninya Al-Quran dan Sunnah. Yang Anda hormati Bapak Ibu pengurus masjid, dan Anda hormati Bapak Ustadz yang hadir pada malam hari ini, yang Anda hormati Bapak Ketua Ramadan, dan sama-sama Anda hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, sebelum Anda memulai judul ceramah singkat Anda pada malam hari ini, alangkah baiknya Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Nama Anda Nur Afni Ramadhani. Anda bersekolah di Pondok Pesantren Modern Ainul Yakin Batagak Bukit Tinggi, yang alhamdulillah Anda telah memasuki bangku kelas 2 Aliyah. Langsung saja Anda mulai judul ceramah singkat Anda pada malam hari ini yang berjudul tidak perlu ada yang dikhawatirkan, hidup adalah pilihan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita ini adalah milik Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menimpa kita dengan rahmat dan musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menimpa kita dan tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ma'akum aina ma kuntum, dan Dia selalu berada dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Dia selalu melihat apapun yang engkau kerjakan. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mulai katakanlah pada hari ini apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, janganlah kita katakan ini karenaku, ini karena kerja kerasku, dan ini karena usahaku. Tetapi katakanlah hadza min fadli rabbi. Itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Selama kita hidup, selama itu pula Allah akan menguji kita. Sebagaimana di dalam surah Anbiya Ia mengatakan, kita akan diuji oleh Allah dengan sebenar-benarnya dan kepada Dialah tempat kita dikembalikan. Di atas dunia ini kita diuji oleh Allah dengan dua hal. Yang pertama yaitu bisauri, keburukan, dan yang kedua dengan wal khairi, yaitu kebaikan. Jika kita memberanikan diri di dalam hidup ini layaknya seperti pohon tinggi yang harus siap untuk diterpa angin kencang, maka akan berat pula ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita menjadi pejabat, menjadi pengusaha sukses, memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, tetapi hujan yang datang juga begitu berat. Banyak maling yang mengintai, banyaknya anak-anak kita yang merantau di negeri orang. Tetapi apakah kita ingin hidup di bawah seperti rumput liar yang di taman kota yang harus siap untuk diinjak-injak orang? Seperti hidup sederhana dengan harta yang secukupnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin berada di bawah? Tentu juga tidak. Maka dari itu, beradalah kita di paling tengah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sedikit banyaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, janganlah kita katakan dan janganlah kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jika kita salah langkah dalam hidup ini, maka kita akan terpuruk ke dalam jurang yang mematikan. Kesimpulan dari ceramah singkat Nanda pada malam hari ini,
yaitu janganlah kita ingin mengejar pohon yang tinggi yang harus siap untuk diterpa angin kencang. Dan janganlah kita ingin menjadi paling bawah seperti rumput yang di taman kota yang harus diinjak-injak orang. Tetapi beradalah kita di paling tengah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebelum Anda menutup ceramah Anda pada malam hari ini, alangkah baiknya Anda menyampaikan tujuan dan maksud Anda datang di sini. Yang pertama, Anda ingin silaturahmi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang kedua, Anda ingin menyampaikan apa yang telah Anda pelajari selama di pondok pesantren. Dan yang ketiga, Anda ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membuka tabungan akhirat berupa sedekah jariah yang nantinya akan membantu pembangunan pondok pesantren Anda yang alhamdulillah tahun kemarin atas bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dulunya asrama putri kami papan sekarang sudah permanen. Dan insya Allah tahun ini kami akan membangun lokal baru yang lebih layak lagi untuk dipakai. Maka dari itu Anda akan membagikan amplop kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimana amplop tersebut ada surat kecil yang bisa Bapak Ibu baca. Jika Bapak Ibu tidak membawa uang pada malam hari ini, bisa Bapak Ibu bawa pulang dan akan Anda jemput 2 atau 3 hari lagi. Sekian yang dapat Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.